Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipta, Papa mau ngebahas masalah pencabutan laporan Anggun. Hah? Ya gimana, Papa udah ngobrol sama pengacaranya. Tadi aku ketemu pengacara di depan. Oh enggak, itu pengacaranya Andrew. Dan, Oh? Iya. Dan alhamdulillah kita udah sepakat memang kalau kita harus mencabut laporan Anggun. Kita harus melakukan ini supaya orang lain nggak menganggap kalau kita ini orang jahat. Kalau kita sedang membicarakan Anggun dan bayinya masuk dalam penjara. Selama ini memang mereka tahunya seolah-olah kita adalah orang jahat yang menjarakan Anggun. Tapi dia nggak tahu bagaimana liciknya Anggun kan? Iya, Papa bener. Oh ya Dipta, kita melakukan ini demi Ahni ya, bukan Anggun. Kita selesaikan masalah ini secara kekeluargaan, karena kita keluarga. Ya. Tapi saat ini yang aku pikirin, setelah Anggun bebas nanti, hal apa lagi yang akan dilakukan Anggun dan Gani? Karena buat aku nggak menutup kemungkinan. Setelah nanti Anggun keluar, dia akan membuat sesuatu hal baru lagi yang nggak pernah kita pikirin mungkin. Kamu tenang aja Dipta. Sebelum kamu mencabut laporan itu, kita ke penjara aja untuk nemuin Anggun ya. Kita akan buat surat perjanjian bersama Anggun. Perjanjian? Iya, Mas Dipta. Perjanjian ini merupakan perjanjian tertulis di atas hukum. Itu untuk mencegah Anggun supaya dia tidak bisa melakukan hal-hal yang macam-macam lagi. Dan terlebih lagi supaya Kak Anggun nggak menyebarkan rumor yang enggak ke kolega kita, Mas. Biar kesannya Mas Dipta dan Nuna adalah orang jahat. Iya, mudah-mudahan dengan perjanjian ini Anggun nggak akan berbuat hal yang macam-macam lagi. Benar Dipta. Surat perjanjian ini adalah pegangan buat kita. Dan ini memang idenya pengacaranya temannya Andrew tadi. Dan saya setuju mengenai hal itu. Ya supaya Anggun nggak akan melakukan hal jahat lagi sama kita. Thank you, Andrew. Udah bawa teman penjara tersebut sampai akhirnya tercetus perjanjian ini. Ya, aku berharap dengan perjanjian ini akan membuahkan hasil. Nanti kalau gue sampaikan ke Nuna, gue yakin Nuna pasti senang banget dengar kabar ini. Ya, sama-sama, Dit. Karena ini satu-satunya cara dari kita supaya kita bisa menghadapi kelicikannya Anggun dan juga Gani. Ya udah, kalau gitu sekarang kita kantor polisi ya. Oke, ayo. Ya. Om tinggal ya. Iya. Hati-hati ya. Ya. Permisi dok. Dok, gimana kondisi Daniel? Alhamdulillah kondisi Daniel semakin membaik. Dan saya bersyukur kalau Daniel bisa pulih dengan waktu yang lebih cepat. Syukur lah, senang saya dengar ya. Kalau kondisinya dia semakin membaik. Itu saya tinggal dulu. Terima kasih dok. Ya. Gue harus cari cara agar bisa melarikan diri dari timnya Dika. Gue nggak mau ketangkap. Anggun, saya minta kamu jangan memanfaatkan Ahni ya. Untuk mendapat balas kasihan dari keluarga kita semua. Karena saya tahu bagaimana liciknya kamu. Ya, karena kamu nggak suka dengan kebahagiaan Dipta sama Nuna. Kamu selalu menghancurkan kebahagiaan mereka. Kami itu cuma gak mau karena kelicikan kamu merusak kebahagiaan dan keharmonisan keluarga kami. Kalau kalian datang ke sini cuma untuk membicarakan hal itu, nggak ada gunanya. Mending kalian gak usah kesini. Aku yakin mereka kesini untuk mengeluarkan aku.
akhirnya aku bisa keluar dari penjara terkutuk ini. Mereka pasti nyerah dan akhirnya akan mencabut tuntutannya yang akan mereka layangkan. Dipta sendiri akan mencabut laporan itu. Sesuai dengan rencanaku, aku bisa keluar dari penjara ini. Aku nggak akan menderita lagi. Tapi ingat ya Anggun, kalau kamu melakukan kesalahan sekali lagi, saya sendiri akan melapornya ke polisi. Ya? Dan saya akan mengurus hak asuhnya Ahni. Hak asuhnya Ahni akan saya serahkan ke Nona selama kamu di penjara. Kamu harus tahu ya, Kun. Ancaman saya ini gak main-main loh. Karena saya tahu Nona jauh lebih baik mengurus Ahni daripada kamu. Gak bisa dong, Pak. Agni itu anak saya. Jadi apapun yang terjadi, Agni harus tetap bersama saya. Ya. Selagi kamu gak macem-macem. Tapi kalau kamu berbuat kesalahan lagi dan kamu masuk penjara, Nona yang harus mengurus aku. Mau, tidak mau. Karena kamu tidak becus menjadi ibu Anggun. Kamu tidak becus untuk mengurus anak kamu sendiri. Dan semua itu sah di mata hukum. Ya. Satu lagi ya. Saya ingin kamu membuat pernyataan yang menyatakan kalau kamu akan membuat klarifikasi nama baiknya Dipta yang sudah kamu fitnah selama ini. Ini benar-benar di luar rencana aku. Enak aja. Aku disuruh buat surat pernyataan itu. Tapi aku harus berpura-pura mengalah dan mengikuti semua syarat itu agar segera keluar dari penjara busuk ini. Aku benar-benar gak tahan di sini. Tapi walaupun seperti ini, aku senang. Karena aku berhasil membuat Dipta mau mencabut laporannya. Sayang, aku kagum deh. Kamu bantuin Om Wibowo kenalin sama teman kamu yang pengacara. Dan sampai akhirnya Om Wibowo punya ide buat nyelesain masalah Anggun. Ya, aku ngelakuin itu karena aku nggak ingin Anggun dan Gani terus-terusan mempermainkan orang-orang seperti itu. Ya seharusnya mereka itu bisa melihat hal seperti apa yang aku lihat. Ketika kita ingin berusaha untuk menjadi lebih baik, pasti kehidupan pun juga akan menjadi lebih baik. Tapi aku masih bingung aja. Sampai sekarang Anggun masih melakukan kejahatan sama orang-orang yang padahal orang-orang itu sayang sama dia. Aku tuh benar-benar bersyukur bisa kenal sama kamu. Kamu bisa hadir dalam hidup aku. Dan aku jadi mengerti apa arti baik. Aku jadi mengerti bagaimana menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan tidak melakukan hal-hal buruk seperti Gani dan Anggun lakukan. Makasih ya. Sama-sama sayang. Aku juga seneng banget. Sekarang kamu ada di samping aku. Vera benar-benar keterlaluan. Dia masih saja terlena oleh Andrew.